Shalom, apa kabar? Pasti jawabnya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya melayani 3 kali hari ini, jam 8, 10, dan 12. Shalom juga untuk jemaat yang ikuti live streaming. Oke, saudara-saudara sekalian, temanya sama. 8, 9, 8, 10, 12 temanya sama, yaitu 3 fase forgiveness. Jadi pengampunan itu lewat 3 fase. Oke. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Setiap kali firman Tuhan dibacakan, jadikan suatu disiplin kerohanian seumur hidup. Jangan buat yang gak perlu dulu. Konsentrasi, dengarkan, perhatikan kalimatnya. Ayat bagian-bagian mana yang penting untuk saudara ingat, itu kerohanian. Oke. Injil Matius pasal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain menjadi sedih hati, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya." Nah, kalimat terakhir saudara perhatikan ya. "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Belakang itu berat. Dengan segenap hatimu, perhatikan. Oke, amin. Firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara sekalian. Temanya 3 fase forgiveness, 3 fase pengampunan. Jadi khotbah ini akan dimulai pelan-pelan aja. Sabar sedikit, pasti kena kita semua. Oke? Gak bisa sembunyi kita ini. Gua kejar you dimanapun. You tutup hatimu, saya kejar di situ. Dan kita semua sama. You and me just the same. We are human. Oke? Pelan-pelan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saudara jawab sendiri dalam hati. Pertanyaan pertama. Berapa orang yang sampai hari ini kamu benci bukan main? Berapa? Kebencian, kemarahan, sakit hati, dendam. Mungkin itu 50 tahun yang lalu. 30, 20 tahun yang lalu. Atau baru 2 bulan yang lalu. Atau baru kemarin, minggu kemarin. Siapa-siapa itu mereka itu? Betapa bencinya hatimu kepada mereka? Coba pelan-pelan mikir. 1, 2, 3 nama, gak usah disebutin, nanti ketahuan dia di samping itu, saudara, gak usah. Siapa dia? Betapa bencinya kamu sama dia? Iya Pak,
Bencinya saya, Pak. Ada saya beberapa, Pak. Pertanyaan kedua, kamu bisa mengampuni dia? Bisa, Pak. Saya sudah ampuni, dia buat lagi, tambah benci saya, Pak. Gitu. Saya ampuni dia, awas you buat lagi. Itu pengampunan tambah ancaman itu, saudaraku. Benci banget saya. You ampuni dia? Nggak bisa, Pak Pendeta. Sorry to say, terlampau sakit saya. Sampai mati pun aku tidak ampuni. Ada orang begitu? Ada. So, sekarang. Siapa itu mereka-mereka itu? Orang-orang ring 1 you? Ring 1 orang paling dekat. Papa, mama, adik, keponakan, om, menantu, mertua. Orang-orang demikian. Bencinya itu anak gadis sama mamanya. Ada loh kasusnya. Ya dapat itu. Bencinya anak itu sama saya, Pak. Saya kalau di rumah, dia masuk kamar. Dia ambil makanannya di kamar. Kalau saya udah pergi, baru dia keluar. Dia benci sekali sama saya. Itu keluarga dekat itu. Suami istri, luar biasa kasusnya. Istri benci banget sama suami. Suami benci sekali sama istrinya. Luar biasa. Menantu benci mertua, ada. Wah itu hebat. Sebaliknya mertua benci menantu juga ada. Bencinya saya, Pak, itu yang tua-tua itu galaknya minta ampun. Gimana ini, Pak? Ada kan? Teman sebisnis, teman sepelayanan. Nah itu dia, saudaraku. You lihat dia di situ pelayanannya, kamu pindah ke sini, nggak mau dekat dia. Teman sekerja sekantor, waktu lihat dia datang, loh kok masih hidup, you gitu mikirnya. Teman sekuliah, teman sekolah SMA, teman join bisnis, teman main, teman dulu waktu masa kecil. Hari ini you benci sekali sama dia. Teman lama saya itu, Pak, itu hoping dulu tuh, Pak. Sekarang bencinya you minta ampun. Teman sama-sama olahraga, ada. Jadi seluruh lapisan itu, ring 1, ring 2, ring 3, seterusnya, saudaraku. Orang-orang itu, pertanyaan saya, siapa-siapa yang mereka mau benci itu? Luar biasa kan hati kita ini. Sebut 1-2 nama. Yang hari ini, sampai mati pun saya tidak akan, Pak. Atau mungkin saya berkata, Antoni, firman Tuhan saya baca loh. Tuhan suruh kita mengampuni loh. Bahkan musuh pun dikasihi begitu. Sorry to say, Pak, saya tidak bisa. Saya hanya dengar firman Tuhan, aku nggak bisa lakuin, Pak. Saya tidak mampu. Soalnya hatiku terlampau sakit, Pak. Terlampau sakit. So how? Maka khotbah ini akan dimulai hari ini dengan seperti ini. Perhatikan. Pengampunan itu, proses pengampunan terjadi dalam 3 fase. Fase pertama, saudaraku, fase pertama kita sebagai pendengar, sebagai pembaca firman. Itu ya fase pertama. Apa itu? Saudara kalau bicara mengenai Tuhan Yesus, Yesus disalib, Jumat Agung, kematian Tuhan, penderitaan Tuhan, kayaknya setiap kita ini tahu semua. Bahkan ada film The Passion kita nonton tuh, saudaraku, begitu. Pendeta-pendeta khotbah bertahun-tahun setiap kali Jumat Agung khotbah tentang penderitaan Tuhan. Kayaknya semua kita tahu banyak, saudara sekalian. Tahu ya? Tuhan itu ya, waktu dikasih mahkota duri itu adalah duri yang hanya ada di daerah itu. Itu duri raksasa. Jadi kalau udah dianyam sembarangan, diletakkan begini, dia jatuh. Dia harus dipukul itu. Jadi duri itu tembus kepala itu, saudaraku. Baru bisa lengket dia. Dan ketika terjadi penyesalan kepada Tuhan Yesus itu orang Romawi itu cambuk penyiksaan itu, satu cambuk ujungnya keluar 9 cabang. Di ujung cabang itu ada bola besi saya pemberat. Di ujung bola besi itu ada pisau dari tulang domba, itu tajam sekali, setengah lingkaran. Jadi waktu mereka menyesah itu, bukan sesah menancap di badan Tuhan Yesus langsung tarik. Enggak, mereka ahli menyiksa orang. Waktu dia sesah itu menancap di badan Tuhan Yesus, mereka tidak tarik, mereka seret ke bawah. Jadi pisau setengah lingkaran itu ada di belakang kulit, saudaraku. Ada di dalam kulit, ada daging di balik kulit itu disesah, disayat sampai ke bawah, diseret ke bawah itu. Itu sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Sampai Tuhan itu kalau sudah luka-luka selama semalaman itu, kalau kita kena katar besok infeksi loh. Sama kan?
Apalagi suruh pegang salib, kepikul salib, mana kuat. Jatuhlah dia, tertimpa salib lagi. Sulitnya dipukul, diejek, disiksa, diludahi saudara sekalian. Sampai di atas kayu salib ditusuk, saudara tahu semua itu. Betapa menderitanya itu begitu. Tapi fase pertama ini kita ngerti juga, tahu juga kita. Di atas kayu salib itu Tuhan berdoa, Father, forgive them. Kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa Tuhan bisa praktekkan seperti itu? Padahal Tuhan adalah, saudara mungkin berkata, Pak Antoni kan dia Tuhan. Betul, dia Tuhan sejati, dia juga manusia sejati. Manusia sejati artinya sama dengan kita. Waktu kita kena kater, sakitnya sampai ke ulu hati kita. Yesus pun sakitnya sama. Bukan Yesus yang kena sakit karena dia Tuhan, hanya kelihatan darah dalamnya dia gak sakit. Enggak, 100% human, begitu loh. Benar-benar kita sakit, dia pun sakit. Saudara begitu loh. Tuh. Tapi kok dia bisa ya Pak Pendeta? Kok bisa dari mulutnya, Father forgive them. Pengampunan itu fase pertama. Apa sih yang menjadi suatu hal istimewa di Tuhan itu sehingga bisa bicara seperti itu? Kenapa ya Pak? Saya buat gantung dulu fase pertama. Oke? Sekarang kita masuk fase kedua. Fase kedua saudaraku, fase kedua adalah fase kita menjadi pelaku firman. Tahap pertama saudaraku. Oke? Nah, waktu kita melihat Tuhan Yesus seperti ini, kita kembali ke diri kita masing-masing. Can you do it? Kamu bisa mengampuni. Nah, tadi saya tanya itu mulai muncul tadi pertanyaan itu. Bisa? Saudara harus jawab. Gak mungkin Pak. Kenapa tidak mungkin? Karena dalam hati manusia itu sudah dililit, dijebak, dipengaruhi oleh kemarahan, anger, kebencian, sakit hati, dendam kesumat. Tidak mungkin bisa mengampuni. Mission impossible, saudara sekalian. Itu loh manusia itu, human itu begitu loh. Gak mungkin. Dendam kesumat. Jemaat telepon. Khotbah begini nih 20 tahun lalu, 15-20 tahun lalu saya udah khotbah. Jemaat telepon, ibu-ibu ini. Pak Antoni khotbah forgiveness. Kenapa Bu? Jangan ngomong nama saya, iya Bu, tenang aja. Kenapa? Aku tidak bisa ampuni suamiku. Kenapa? Dulu kami pacaran sama-sama dari keluarga kaya raya. Setelah pacaran dapat harta. Ya kami hidupilah lewat harta itu. Tapi suami tidak pintar dagang. Lama-lama harta kan menipis. Waktu kami di usia sebaya, suami saya suka dengan satu perempuan. Saya nggak setuju, kita ribut besar Pak. Dia usir saya. Saya nggak mau pergi Pak dari rumah itu. Itu rumah ada uang papaku juga kok. Sampai kita menjadi tua-tua, anak-anak sudah married semua. Wanita itu pun juga udah meninggal. Tinggal kami berdua sekarang. Sekarang suamiku stroke Pak. Stroke. Saya yang bawa pergi ke dokter, saya yang mandiin dia, saya kasih makan dia. Dia kan stroke kan, nggak bisa pegang dengan baik lagi. Setiap kali dia makan obat itu jatuh Pak. Setiap kali obat itu jatuh, saya maki-maki dia Pak. Itu dendam. Maki-maki sampai kapan Bu? Sampai dia mati. Manusia itu begitu loh. You and me just the same, man. Pendeta itu bukan malaikat. We are human. Sampai mati Pak. Karena saya sakit, saya diperlakukan sangat sakit Pak. Sampai mati. Sekarang dia ada di mana Bu? Sudah mati Pak. Masih sakit hati enggak? Masih. Itu loh human itu. Ternyata manusia kita ini. Kita ketahuan diri kita sendiri kan. That is human. Sampai mati. Sudah mati. Pertanyaannya harus lanjut. Bu, masih sakit enggak? Masih. Jadi kalau you masih sakit buat apa? Sekali-sekali kalau kau ingat kejahatan dia, Pak, aku pergi ke kuburannya. Gue ludahi kuburannya. Itu manusia loh itu loh. Itu manusia loh. You and me. Kecenderungan manusia adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. You buat begini, kenapa saya tidak bisa? Manusia itu human. Karena kita hidup dalam budaya kita pun diajar begitu. Saudaraku, budaya membentuk manusia hidup seperti itu. Dari berbagai budaya kita termasuk yang kita tonton, yang kita lihat. Dari film kartun, film sekarang, film-film sejarah sampai kepada film India, film Hong Kong, semua sama. Semangatnya apa? Take revenge, itu dia. Itu human culture. Lihat film India. Sekarang saya udah gak nonton, udah 30 tahun. Tapi spiritnya tetap begitu. Biasanya mulainya kalau film India harus ada gunung-gunung, bukit-bukit. Harus ada pohon-pohon. Dia muter bentar lagi saudaraku. Dia naik ke atas bukit.
Biasanya dia bopong pacarnya udah mati. Dibunuh orang, dinodai orang. Dia bopong jalan pelan-pelan. Nanti ada disorot dewanya, sorot mamanya. Nanti dia ngomong, nak muda itu. Demi Tuhanku, dewanya keluar. Demi ibu yang melahirkan aku. Ya, baru dia teriak. Dia pacarnya sudah mati kan. Akan kubalaskan kejahatan ini kepadamu. Vijay. Baru mulai filmnya. Vijay penjahatnya saudaraku. Baru dia nyanyi, muter nanti. Itu film India. Apa bedanya dengan film Hong Kong? Sama kan? Raja pedang itu dibunuh oleh penjahat. Bakar perguruannya. Bakar habis. Tapi raja pedang itu pasti tidak mati. Kalau mati langsung, lu gak main film, men. Itu belum mulai, pasti sekarat dia. Dan pasti perguruan itu ada satu yang selamat. Cucunya diumpetin di toilet, diumpetin di sumur, begitu tuh. Sampai penjahatnya pergi, keluarlah itu cucu sama pembantu. Dekat singkong, udah mau mati. Gak mati itu. Dia lihat cucunya, dia belum mau mati. Nanti ada statement itu. Dekatlah cucu itu, baru engkau ngomong only one statement, kemudian mati. Apa statementnya? Balaskan dendamku. Itu human lah. Kita nonton, kita senang, kita tepuk tangan kan begitu. Membentuk pribadi kita. That is human. Nggak mungkin you bisa ampuni orang yang sangat kamu benci. Yang melukai sampai dalam, nggak mungkin. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Itu sifat manusia. Orang jahat sama kita, kita jahat sama dia. Itu sifat manusia. Orang baik sama kita, ya, kita jahat sama dia. Itu sifat setan. Orang jahat sama kita, kita baik sama dia. Itu sifat ilahi, saudaraku. Itu loh hidup itu. Tidak mungkin dalam hati kita. Sekalipun kita orang percaya, you bisa ampuni manusia itu. Never, man. Jadi gak ada harapan kalau kita ada kalau you belajar khotbah hari ini. Fase kedua ini. Fase pertama, dengar senang sekali. Tapi waktu masuk, itu pendengar kita. Pendengar firman. Tapi waktu masuk menjadi pelaku, gagal total, men. Gagal total. Gua gak bisa, Pak. Keenakan dia, saya ampuni dia. Nanti dia buat lagi, Pak Pendeta. Keenakan nanti orang pikir, manusia itu, kalau sudah hidup, sudah dia piara dendam, kebencian, kemarahan. Itu semua jadi way of life dia. Tiba-tiba dia gak benci lagi. Dia kaget loh. Oh, saya gak benci lagi. Enak banget dia. Itu begitunya. Itu sudah you piara seumur hidup. Itu. You mau hidup jeratan seperti itu. Gak mungkin kita bisa. Lah kau kenapa Tuhan Yesus bisa, Pak Antoni? Sekarang perhatikan. Tuhan bisa, karena dalam hati Tuhan itu tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada anger. Tidak ada dendam. Maka keluar, Father forgive them. Itu jadi. Tapi kita. Kadang-kadang rohani ini kacau, men. Kita bisa lip service loh. Saya ampuni ya, hatimu tidak. Kadang-kadang kita bisa kerohanian palsu loh. Udah disakiti, dikhianati bahasa Alkitab. Oh Tuhan ajar, memberkati. Tuhan sekalipun aku di perut begini, aku akan memberkati dia. Yuk angkat tangan dari jauh berkati dia lagi. Omong kosong lah, men. Berkat apa? Hatimu penuh dendam, kebencian. Berkat apa yang keluar? Mau saya uji? Besok kamu dengar, dia ditabrak motor. You bilang apa? Puji Tuhan. Kenapa motor aja? Kenapa tidak ditimpa kontainer sekaligus? Kan begitu. Hati benci, dendam, marah. Berkat apa yang keluar? Jangan bohong lah, bos. Kadang-kadang kita itu pura-pura rohani. Ngomong aja ini benci, gak akan keluar berkat. Tapi dari Tuhan tuh gak ada anger, gak ada kebencian. Blessing keluar. Kita mau tiru Tuhan. Beresin dulu hati ini. Begitu loh. Nanti 3 tahun terus doa berkati dia. Buang tenaga aja, men. Di kamar doa nangis Tuhan sekalipun aku. Udah itu tangan simpan aja lah. Saudaraku, beresin dulu ini. Sakit sekali. Gak usah diberkati, Tuhan bisa berkati dia dengan cara lain, saudaraku. Itu kebohongan rohani. Itu bukan true spiritualitas. Bukan, saudaraku. So, gimana Pak Pendeta kalau demikian? Hopeless kita. Gak mungkin bisa manusia itu. Kecenderungannya adalah balas. Kecenderungan adalah balas dan balas. Perhatikan. Emang kalau kita balas dengan orang itu, urusan selesai? Enggak loh. Emang kalau balasannya orang yang mengkhianati, membuat kamu sakit hati itu ternyata dia tertimpa masalah. Emang you kambuan dengan apa yang dihadapi? Kayak tadi, kok cuma motor, kontainer dong. Kamu puas you? Dan emang dia gak punya anak cucu? You balas dengan cara sama kan dia punya anak dan cucu juga. Dan kita juga punya. Selesai itu, never ending. Alkitab gak ngajar gitu.
Alkitab nggak pernah ngajar kita menyerang orang lain. Nggak pernah. Alkitab nggak ngajar kita nyerang orang lain. Bahkan Alkitab mengajar love your enemy. Dalam itu, khotbah hari ini adalah suatu tuntutan. Firman hari ini adalah suatu tuntutan yang amat tinggi dalam kehidupan kita, saudaraku. Itu dia. Jadi bagaimana Pak Pendeta kalau aku tidak bisa? Karena dasarnya Tuhan love, compassion. Dasarnya Tuhan belas kasihan. Dasarnya Tuhan itu, maka muncullah blessing. Tapi kita tidak punya itu. Jadi kalau kita sendiri yang mau coba ke situ, kita akan gagal di tengah jalan. So how? Fase kedua ini. Caranya ada, satu-satunya the only way. Nah saudara harus terbuka yang saya tanya tadi itu. You tell Jesus. Harus jujur. Tuhan, sakit sekali loh. Sedih perlakuan seperti itu Tuhan. Luka sekali saya. Itu suami, itu istri, itu anak, itu cucu, teman sekerja. Sakit sekali saya Tuhan. You open system kepada Tuhan. You buka hatimu, you tell Jesus. Satu-satunya jalan adalah kalau you sudah open system seperti ini saudaraku, kamu mau nggak terbuka hatimu untuk Tuhan campur tangan di dalamnya. Itu poinnya dengan catatan seperti itu. Tapi kalau kamu tidak mau, gak pernah terjadi pengampunan itu. Gak pernah. Kalau you open, roh Tuhan bekerja, itu bisa. Itu bisa. Nah yang Tuhan lakukan seperti itu. Mau gak roh Tuhan bekerja di situ? Itu saudara, fase kedua saudara harus menjawabnya. Khotbah hari ini bukan suatu, you harus gini-gini, tidak. It's depend on you, man. You mau gak terbuka untuk Tuhan kerja? Gak mau saya. Gak mau. Aku mau benci dia sampai mati. You go on. Pertanyaan saya, enak emang hidup begitu? Enak? Gak enak, men. 2 jam aja you suka cita. Sementara orang sebut nama itu mulai lagi hidup. Gak enak tuh hidup. Kayaknya hidup ini kok terus dililit oleh seperti itu terus ya. Habis ibadah sama anak-anak udah suka cita dengan firman. Makan dulu yuk, beli buah-buahan yuk. Kita ngerujak di rumah. Sampai di rumah istri potong mangga, buang kulitnya. Suami sebut satu nama yang dia benci. Marah lu dia lu. Mangga pun kencang saudaraku. Mangga tinggal segini saudaraku. Karena kebencian dia terekspresi lewat potong mangga. You mau hidup begitu? Pertanyaan saya. Sampai kapan? Halo bos. Sampai kapan? You mau sampai mati? Sampai kapan kebencianmu? You mau pelihara seperti itu? You tidak punya kemampuan. Kita tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Karena basicnya 4 hal itu. Marah, benci, dendam, sakit hati. Tak pernah kita bisa mengampuni kecuali you open. Inilah saya Tuhan. Kecuali you mau. Spiritual grieving. Berduka cita rohani. Aku mau Tuhan. Saya gak mau hidup seperti ini. Soalnya mertua itu ada baiknya juga. Tapi hatiku sudah terbiasa. Pelan sedikit. Ada di antara kita ini saudaraku. Orang-orang yang easy to forgive. Ada loh. Udah ada manusia begitu. Tapi ada juga manusia yang sangat sulit untuk mengampuni. Orang-orang itu pendendam. Engkau kayak itu orangnya. Saudara yang paling tahu. Kalau orang pendendam, betapa sulitnya dia mengampuni. Orang pendendam itu begitu saudaraku. Tapi kalau ada orang easy, you punya struggle lebih oke. Tapi kalau orang yang pendendam, susahnya dia belajar open system itu saudaraku. Tak rela dia. Tidak rela. Manusia itu begitu. Nah kalau fase kedua you open system, biarkan roh Tuhan bekerja, nanti hatimu terpengaruh luar biasa ketika melihat Tuhan. Tuhan kok bisa ya, you ampuni orang-orang sejahat itu. Kok bisa ya? You luka, semua kamu ampuni. You alami itu luar biasa Tuhan. Tapi how come? Belajar seperti Tuhan. Seperti Tuhan berarti bukan jadi Tuhan, ya kan? Contoh, Tuhan Roh Kudus seperti burung merpati. Itu seperti, bukan berarti burung merpati itu Roh Kudus, bukan. You ketemu burung merpati, Roh Kudus, awas lo ya. Itu gak benar saudaraku, iya kan? Seperti Tuhan. Nah fase kedua jalani itu gak mudah lewat proses. Nah setelah fase kedua, kita entering fase ketiga. Belum selesai men, belum. Fase ketiga itu apa? Yang kita baca di perikop tadi. Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Human culture 3 kali. Ya kan? Kita selalu begitu, itu unwritten law. Saya ampuni kamu 1, 2, ketiga kali, awas lu ya. Kan begitu.
Ya kan? Petrus tanya, 7 kali ke angka sempurna itu? Tuhan jawab, 70 kali kali 7. Saudara jangan kali-kaliin, pakai kalkulator. Gak penting saudaraku. 70 kali kali 7 kali artinya unlimited. Mati saya Pak Pendeta kalau begitu. Mau sampai kapan Pak? Saya ampuni sampai tak terbatas begitu Pak. Nah fase ketiga, dengarkan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mengampuni seseorang itu ada 2 arahnya. Arah pertama, ketika kita mengampuni orang itu datang minta ampun. Iya, orang itu datang minta maaf. Terjadilah pengampunan, itu satu. Arah kedua adalah waktu kita mengampuni orang itu tidak merasa bersalah. Orang itu tidak minta ampun, saudaraku. Itu 2. Terjadi di Alkitab. Waktu Tuhan mengatakan, Father forgive them. Apa mereka di bawah sadar? Apa mereka mengaku? Sama sekali tidak. Bahkan mereka mengolok Tuhan, mengejek Tuhan. Bahkan mereka mengatakan, jikalau kami salah, biar darah kami ditanggung oleh anak cucu kami. Mereka tidak merasa bersalah kok. Prosesnya 2 loh. 1, mengampuni orang yang minta ampun. Kedua, mengampuni orang yang sama sekali tidak merasa bersalah dan mereka merasa tidak perlu minta ampun. Tetap kita mau mengampuni. Fase 3 ini men. Pelaku firman tahap kedua. Betapa sulitnya. Kenapa harus ada fase ketiga? Karena ketika terjadi proses pengampunan itu, kita ampuni orang yang sudah minta ampun, kita ampuni orang yang tidak minta ampun, possibility orang itu berbuat lagi sangat besar. Itu dia, sangat besar. Jadi kita prepare di fase ketiga. Jikalau dia lakukan lagi, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kalau tidak, pengampunan itu 3 bulan, dia buat lagi 3 bulan menjadi kemarahan luar biasa, saudaraku. Begitu loh. What should I do Lord? Untuk fase ketiga. Maka Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Artinya unlimited. Wah capek saya Pak. Kelihatannya tidak fair. Harus diampuni seperti ini. Maka perhatikan. Masalah pengampunan itu seperti. Tuhan itu seperti ilustrasi ini. Seorang direktur duduk di kantornya. Depannya kaca reben. Direktur lihat semua di luar itu. Karyawannya ada yang kerja, gak kerja, supirnya, mobilnya. Mereka kerja gak? Direktur itu lihat A sampai Z. Masalah pengampunan juga begitu. Tuhan lihat loh, apa yang kamu alami dengan orang itu A sampai Z, saudaraku, begitu. Jadi 70 kali 7 kali itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kita tinggal jalani aja. Betapa sulitnya Pak? Iya. Karena 70 kali 7 kali itu unlimited itu, Tuhan bisa intervensi di situ. Siapa tahu untuk kedua kali saja Tuhan sudah intervensi, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Siapa tahu sampai mungkin bisa 20 kali Tuhan baru intervensi, saudaraku, begitu. Itulah anak Tuhan itu. Tetapi ketika orang berbuat seperti ini, yuk ampuni dia, kamu jangan ngomong. Aku ampuni kamu ya, sampai 70 kali. Lu bego itu saudaraku, jangan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan tulus dan bego, jangan. Yesus juga enggak begitu kok. Waktu perempuan berzina itu ketangkap, tidak dihakimi. Tuhan ngomong, mana mereka? Mereka sudah pergi. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Tuhan tidak bilang 70 kali 7, enggak. Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi ya. Harus cerdik men. Aku ampuni kamu, jangan buat lagi ya. Begitu. Tapi 70 kali 7 kali deep inside your heart. Simpan di situ. Nah kalau dia do it again, yang tadi minta ampun bisa buat loh. Yang tidak merasa berdosa itu lebih luar biasa. Possibility 1000% saudaraku. Nah waktu mereka buat lagi, you bukan lapor ke dia. You bukan you bukan berhadapan dengan dia, bukan. Waktu dia lakukan itu, you berhadapan dengan Tuhan. Lapornya ke Tuhan. Dia buat lagi Tuhan. Dia sakiti saya lagi Tuhan. Orang yang benar, mau hidup tekun dalam kebenaran, tidak menyerang orang, tidak membalas mata ganti mata. Yang mulai taat dengan firman, Tuhan tidak akan biarkan dia diperlakukan semena-mena. 70 kali 7 itu dimensi God-nya ada di situ. Itu urusan Tuhan, saudaraku. Life itu begitu. Mau dijalankan. Nah, kalau kamu bisa jalankan itu life very good. Itu urusan Tuhan, kita jalani. Mungkin sampai poin ke-7 kali aja sudah selesai loh dia. Gak tahu cara yang Tuhan kayak apa. Mungkin sampai poin yang ke-4 kali dia sudah bertobat. Tuhan pakai cara yang bahaya buat dia. Kan begitu.
We don't know. Itu sudah bagian Tuhan. Kita jalani. Lapor setiap kali dia begitu. Tuhan, dia begini lagi tuh suami seperti itu. Ya kan? Sampai kapan Pak Antoni? Unlimited. Tuhan peduli dalam hal seperti itu. Seorang ibu cerita. Aduh Pak Antoni, saya punya suami. Itu suami saya sayang sih, kami punya anak-anak. Tapi itu suami orangnya terlampau curiga sama siapapun. Sama saya curiga, sama anak-anak curiga, sama karyawan curiga, sama anjingnya dia curiga juga. Mama kena ampana anjing nih lihat gua terus tuh begitu suami saya Pak. Kadang-kadang dia ambil HP saya dia lihat, kamu ketemu siapa? Begitu. Dulu masih kecil saya pikir oke lah anak-anak masih kecil. Anak-anak sudah dewasa, ya udahlah urut dada. Sekarang udah punya cucu, tetap sama. Berapa kali saya harus ampuni dia Pak Pendeta? 70 kali 7 kali. Begitu. Sampai suatu hari Tuhan kerja di hatinya. Begitu. Itu loh hidup itu. Susah ya men. Tapi that is life. Pak Antoni kalau demikian beres ya. Kalau you bisa sampai fase begitu, you punya persiapan untuk hadapi apapun. Itu. Iman yang hidup, iman yang antisipasi loh. Nanti dibuat begini kamu tidak sakit. Karena apa? Yang kamu ampuni orang yang tidak minta ampun. Suatu hari dia sadar, dia datang. John, 3 tahun lalu. Gua sakit dulu John, gua minta maaf ya. Dia jawabnya apa? 3 tahun lalu gua sudah ampuni you. Hancur hati dia. Ya kan? Gak usah today, 3 tahun yang lalu. Tuhan ngajar begitu. Tapi you must remember man, plong hati udah gak ada musuh, life must go on. New person will come. Orang-orang baru, pegawai baru, teman baru, datang lagi, bisa muncul kasus yang baru man. Karena life is like that. Ingat khotbah saya? Sebulan lalu, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah hidup kita ada 10 orang. 8-nya malaikat, 2-nya setan bos. Tuhan Yesus punya 12 murid, 1 setan men. Jual dia men. Jadi you gak usah ngomong, Tuhan kenapa begitu? Biasalah, Tuhan pun begitu apalagi lu. New person will come. Ini udah plong nih. New person will come. Ada aja lu manusia itu begitu loh saudaraku. Disitulah strong faith itu bertumbuh. Continuous kerohanian itu. Can you do that? Saya khawatir you hanya menjadi pendengar. Tuhan hebat gitu. You gagal di fase kedua. Kalau you gagal di fase kedua, tidak mungkin kamu bisa masuk ke fase ketiga. Tidak mungkin. Kalau you masuk fase kedua, hati itu plong bos. I and you just the same. Kita bergumul di bagian itu gitu. Lolos satu, pahitnya bukan main. Iya kan? Sampai di fase ketiga, kita udah prepare new person come. Mungkin itu menantu anakmu married. Bisa begitu kan? New person. Tapi that is life. Kalau kamu tidak mau, pulang ke surga. Begitu loh. Ya kan? Tapi kok you mau hidup, jalani. Itu loh kehidupan itu. Will you? Biar khotbah ini masuk dalam hatimu. Tidak ada yang gampang dalam kerohanian saudaraku. Harus bayar harga men. Harus bayar harga. Mari kita tunduk kepala sebentar. Instrumen dulu. Lihat diri masing-masing. Tuhan hari ini, dia lihat hatimu sampai dalam ya. Dia masuk ke relung hatimu yang paling pojok. Yang selama ini kamu simpan, kamu proteksi. Orang lain gak boleh ikut campur. Tapi Tuhan campur hari ini. Yang merasa, jangan campur urusan saya ya Pak Pendeta. Aku tidak. Tapi firman Tuhan yang bekerja di situ. Berapa orang hari ini kamu piara kebencian itu. Hidupmu sukacita. Susah sekali. You mau hidup begitu seumur hidup. Buat apa? Buat apa? Apalagi kamu masih muda. Apalagi sudah tua. Buat apa? Gak ada senyumnya hidup ini. Sukacita 2-3 hari. Besoknya udah susah hidup. Besoknya udah penuh dengan kebencian. Buat apa hidup? Bilang sama Tuhan, aku gak mau hidup begini nih. Aku mau bebas. Aku mau plong hatiku. Besok bangun pagi aku sukacita bernyanyi. Aku mau plong.
banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Musik saja mengalun dengan lembut. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Renung sejenak. 70 kali 7 kali. Tuhan peduli di situ. Tuhan ngerti betapa sakitnya hati itu. Tuhan ngerti betapa kejamnya manusia itu. Tuhan ngerti betapa jahatnya orang yang sengaja membuat kamu susah. Tuhan tahu di bagian itu. Tuhan kerja di situ. Kita disuruh menjalaninya. Hanya menjalaninya saja. Sekarang kamu doa. Kasih tahu Tuhan semua orang yang membuat kamu susah hari ini. Itu suami, Tuhan Yesus, ampun, ampun. Nggak ngerti saya. Itu istri, ampun Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa dia seperti ini hari ini. Teman bisnisku itu liciknya minta ampun, ampun. Aku ingin lari dari mereka Tuhan. Tell Jesus. 1, 2, 3 nama yang hari ini menghantui hidupmu. Kamu tidak jadi siapa-siapa. Susah sekali hidup ini. Biar Tuhan yang intervensi. Kau tak sendiri ya. Ada Tuhan di situ. Tuhan ikut merasakan apa yang kau rasa. Tuhan ikut merasakan. Tuhan hadir di 70 kali 7 kali. Tuhan ada di situ. Kau nggak usah kecil hati. Tuhan ada di situ. Makasih Tuhan untuk berkat hari ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tak mampu. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Biar firman ini menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.